berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amal." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan dijabah, akan dikabulkan. Umaisah al-Qaw. 7 prinsip dasar dalam mendakwahkan tauhid. Ada beberapa prinsip dasar terkait metode mendakwahkan tauhid yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdakwah. Prinsip-prinsip ini adalah turunan dari prinsip besar tauhid sebagai prioritas utama dalam berdakwah. Prinsip pertama, dakwah tauhid tidak boleh ditunda, tidak boleh dinomorduakan setelah dakwah yang lain, apalagi diakhirkan atau disembunyikan. Pada kisah Yusuf alaihissalam yang dipaparkan oleh Al-Quran, terdapat pelajaran berharga tentang urgensi dakwah tauhid, sekaligus penyegeraan dalam penyampaiannya tanpa ada penundaan. Prinsip kedua, belum ada kepastian diraihnya simpati objek dakwah, bukanlah alasan untuk menunda atau menomorduakan dakwah tauhid. Simpati objek dakwah adalah penting, namun bukanlah tujuan. Tujuan sejati adalah memahamkan tauhid kepada mereka. Saat simpati objek dakwah dijadikan sebagai tujuan dan menjelma menjadi fokus dakwah, maka yang terjadi adalah pengebirian dakwah tauhid dan pengalihan substansi dakwah kepada apa yang disenangi oleh objek dakwah, bukan kepada apa yang mendesak mereka butuhkan, yaitu tauhid. Prinsip ketiga, dakwah tauhid harus diiringi dengan sikap penuh rahmat, didasari keinginan yang kuat dan tulus agar objek dakwah mau menerima dakwah. Juga harus dibarengi cara-cara yang hikmah dengan akhlak yang mulia dan tidak sembrono memvonis objek dakwah. Tidak menunda-nunda penjelasan tentang tauhid dan syirik bukan berarti mengharuskan seorang dai untuk sembrono memvonis kafir, musyrik, atau sesat objek dakwah yang terjatuh dalam penyimpangan. Cara-cara yang penuh rahmat, hikmah, dan beradab sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tetap harus dikedepankan. Prinsip keempat, diawalkannya dakwah tauhid tidaklah bertentangan dengan upaya-upaya pendekatan yang mubah di mata syariat demi terwujudnya penerimaan dakwah tauhid oleh objek dakwah. Namun harus dicamkan bahwa upaya pendekatan tersebut hanyalah wasilah, sementara yang menjadi tujuan tetaplah tauhid. Prinsip kelima, tema dakwah tauhid tidaklah berbenturan dengan tema-tema dakwah yang lain. Semuanya bisa berjalan bersama dengan tetap memprioritaskan dakwah tauhid. Prinsip keenam, dakwah tauhid juga harus tetap mendapatkan porsi yang cukup pada objek dakwah yang sudah memahami dan menerima tauhid. Rasulullah SAW tidak pernah kendor dalam mendakwahkan tauhid. Bahkan menjelang ajal, beliau masih memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Prinsip ketujuh, dakwah tentang tauhid berkonsekuensi pada dakwah tentang syirik dan cabang-cabangnya. Penjelasan tentang tauhid dan syirik tidak bisa dipisahkan. Penjelasan apa itu syirik, apa itu kekafiran, dan detail-detail pembatal tauhid tidaklah harus dengan cara-cara yang provokatif, dengan pilihan kata yang kasar dan keras, dengan mata yang melotot, atau urat leher yang sampai tampak, yang bisa saja kemudian menimbulkan kesan di mata awam bahwa sang dai tengah mengkafirkan orang-orang. Forum Asatif Mahfum Al-Hujjah